kelompok 1 akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Ketauhidan orang-orang kelompok Syiah. Kelompok kami beranggotakan saya Muhammad Aswandra, Ventina Farida Aini, Muhammad Irwan, M. Iqbal Subaghi. Menurut bahasa, Syiah berarti pendukung atau pembela. Sementara maksud dari Syiah yang terkenal adalah para pengikut Ali sehingga mereka berkeyakinan bahwa Ali adalah khalifah pilihan Nabi Muhammad dan ia adalah orang yang paling utama di antara para sahabat Nabi lainnya. Kelompok Syiah ini mulanya merupakan orang-orang yang mengagumi Sayyidina Ali sebagai pribadi dan kedudukan istimewa di sisi Rasulullah, sehingga ia mempunyai pengaruh yang besar dan muncullah rasa cinta sebagian kaum muslimin kepadanya. Sebagian sahabat yang sangat mencintainya menganggap bahwa Ali merupakan sosok paling utama di antara para sahabat dan dialah yang paling berhak atas kedudukan khalifah daripada yang lainnya. Namun kecintaan itu telah bergeser menjadi fanatisme yang buta 2 abad selanjutnya, sehingga menjadi perbedaan yang besar antara pandangan kelompok sahabat tersebut terhadap Ali radhiyallahu an dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh kaum Syiah di kemudian. Sementara para penganut Syiah sekarang telah terjadi selisih pendapat terkait mazhab dan akidah. Mereka telah terpecah belah menjadi beberapa kelompok, sebagian dari mereka bersikap ekstrim dan bisa dikatakan doktrin mereka telah keluar dari ajaran Islam. Sedangkan sebagian pengikut Syiah lain bersikap moderat sehingga hampir-hampir menyerupai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam sekte Syiah terdapat beberapa kelompok, ada yang ekstrim, moderat, dan liberal. Di antara kelompok yang ekstrim ada yang menempatkan Sayyidina Ali pada derajat kenabian, bahkan derajat ketuhanan. Kaum Syiah sejak menjadi pengikut Ali sesudah peristiwa perang Jamal dan Siffin, pasukan Ali terpecah menjadi 4 golongan. Golongan pertama, Syiah mengikuti Sayyidina Ali. Mereka tidak mengecam para sahabat. Dalam diri mereka terhadap rasa cinta dan memuliakan para sahabat Nabi. Mereka sadar betul bahwa yang mereka perangi adalah saudara sendiri. Oleh sebab itu, mereka berhenti memerangi mereka. Bahkan ketika terjadi tahkim, mereka menerima keputusan-keputusan yang dibuat oleh kelompok lainnya. Kelompok kedua, yaitu mereka mempercayai bahwa Sayyidina Ali memiliki derajat lebih tinggi daripada sahabat lainnya. Kelompok ini disebut Tafdiliyah. Ali memperingatkan mereka dengan keyakinan ini dan akan menghukum dera bagi para sahabat yang masih berkeyakinan tersebut. Kelompok Syiah sekarang mempresentasikan kelompok ini. Kelompok ketiga berpendapat bahwa semua sahabat Nabi adalah kafir dan berdosa besar. Mereka disebut Saba'iyah. Mereka adalah para pengikut Abdullah bin Saba. Kelompok 4 yaitu mereka yang paling sesat, paling bid'ah di antara 4 kelompok di atas. Mereka berpendapat bahwa Allah telah masuk pada diri Nabi Isa. Pandangan kelompok Syiah. Terdapat perbedaan antara Syiah dahulu dan sekarang, antara Syiah ekstrim dan moderat. Berikut ini beberapa pandangan tauhid kelompok Syiah. Yang pertama yaitu kelompok Syiah yang ekstrim, yang mengkafirkan para sahabat Nabi dan semua orang Islam yang mengikuti sahabat Nabi. Hal ini diperkuat oleh perkataan Al-Majlisi, seorang penganut Syiah. Mereka, Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah perampok-perampok yang curang dan murtad, keluar dari agama. Semoga Allah melaknati mereka dan semua orang yang mengikuti mereka dalam bertindak jahat terhadap keluarga Nabi, baik pada zaman dahulu maupun masa sekarang ini. Yang kedua, pendapat Syiah tentang Al-Quran. Orang-orang Syiah mempunyai pendapat bahwa Al-Quran yang ada sekarang merupakan tidak asli. Isi kandungan dalam Al-Quran telah ditambah dan dikurangi oleh para sahabat. Sementara Al-Quran yang asli atau yang lengkap ada di tangan Ali yang kemudian diwariskan kepada putra-putranya. Sekarang di tangan Imam Mahdi Al-Muntadhar. Pendapat yang miring tentang Al-Quran juga dikemukakan oleh Abu Abdillah penganut Syiah.
bahwasanya surat Al-Ahzab membuka keburukan wanita-wanita Quraisy. Selanjutnya adalah pemikiran kaum Syiah terhadap sunnah. Menurut sebagian kaum Syiah, riwayah-riwayah dari selain orang Syiah tidak dapat diterima. Mereka hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan melalui jalur Ahlul Bait. Hal ini berarti Syiah telah membuang ribuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam fakta sejarah menyatakan bahwa Ali tidak selamanya berada di samping Rasulullah. Hadis Syiah sebagaimana ditegaskan oleh Tabatabai juga para ulama Syiah lain, hadis Nabi yang sahih adalah yang diriwayatkan secara berturut-turut oleh para imam yang maksum. Selanjutnya yang keempat adalah konsep imamah. Berbeda dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang menganggap rukun iman hanya 6, kaum Syiah menambahi rukun iman menjadi 7, yaitu imamah adalah salah satu rukun iman. Dalam persoalan imamah, Imam Ja'far meletakkan 2 landasan penting. Prinsip pertama yaitu nas. Ini berarti imamah adalah suatu prerogatif yang dilimpahkan Allah kepada orang pilihan dari keluarga Rasul. Prinsip kedua adalah ilmu. Menurut Imam Ja'far, seorang imam harus memiliki pengetahuan agama yang khusus yang diterimanya secara ilahiyah dan hanya dapat dipindahkan kepada imam berikutnya sebelum kematiannya. Selanjutnya adalah konsep taqiyah. Doktrin Syiah yang berbeda dengan aliran lainnya adalah taqiyah. Taqiyah mempunyai arti menampakkan ucapan dan perbuatan yang berlawanan dengan apa yang disimpan dalam hati. Misal, ia menampakkan kasih sayang kepada orang, padahal ia melaknat mereka dalam hati dan di antara orang-orang terdekatnya, bahkan ketika ia tidak ada sebab yang memaksa. Maka pemikiran Syiah akan berakhir dalam kepunahan. Doktrin taqiyah bisa digunakan terhadap semua orang di luar Syiah, termasuk kaum muslimin dari Ahlus Sunnah. Tujuannya adalah demi melestarikan doktrin Ja'fari. Sebab menurut ulama Syiah, 90% ajaran agama terletak dalam perwujudan cinta kepada agama dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menunjukkan cinta. Cinta inilah yang mengharuskan seorang penganut Syiah untuk melaksanakan doktrin taqiyah. Menurut Tabatabai, doktrin taqiyah dalam mazhab Syiah bersumber dari firman Allah. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap dari siksanya. Dan hanya kepada Allah kembalimu. Quran Surat Al-Imran ayat 28. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.